Shalom, Bapak Mama Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita mempersiapkan hati dan iman kita untuk ada dalam ibadah syukur lepas kabung bersama dengan keluarga di tempat ini. Mari kita memperhatikan liturgi yang telah dibagikan bagi kita. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani Kau Rangkai Air Mataku. Kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian rohani Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kita tabiskan ibadah saat ini. Ibadah syukur lepas kabung bersama keluarga duka saat ini. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua orang yang terpanggil untuk bersyukur dan beribadah kepadanya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 menjadi firman yang menuntun kita dalam ibadah syukur lepas kabung saat ini. Menyanyikan bagian firman Tuhan ini, kita menyanyikan nyanyian rohani hati yang percaya. Aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pujian secara berbalas-balasan saya ikut jemaat Tuhan. Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Engkau telah menempatkan aku ke atas gunung yang kokoh. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Nyanyian rohani Nabi Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Silakan terjadi bagi kehidupan kami, terkhususnya bagi keluarga Betty Yufoto di tempat ini. Karena itu ya Tuhan, dalam rasa syukur kami saat ini, kebenaran firman-Mu akan disampaikan kepada kami. Mari Roh Allah yang kudus, turunkanlah roh dan hikmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Agar ketika firman-Mu disampaikan kepada kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berfirman bagi kami Tuhan saat ini. Kami telah siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Firman yang saya pilih bagi kita terambil dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Silakan. Shalom. Bapak, mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Seorang bayi ketika dilahirkan dari rahim seorang ibu, pasti yang pertama kita dengar ialah tangisan dan air mata. Ketika seorang bayi itu lahir, dan ketika tangisan itu dikeluarkan, itu bertanda bahwa ada kebahagiaan, sukacita yang dialami oleh seorang papa dan mama, karena boleh bertemu dengan sang buah hati. Tetapi berbeda dengan ketika kematian itu datang menghampiri kehidupan kita. Kebahagiaan itu mulai sirna. Itu yang akan dialami oleh seorang papa dan mama. Bapak, mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih.
Hal ini sama dengan sebuah cerita yang ingin saya bagikan bagi kita. Ada sepasang suami istri. Mereka dikarunia seorang anak laki-laki. Anak itu bertumbuh bersama dengan mereka kurang lebih 5 tahun. Kemudian dengan berjalannya waktu, anak ini harus menderita sakit. Yang dimana sakit itu tidak dapat disembuhkan oleh kedua orang tua. Maka pada usia yang ke-6 tahun, anak ini harus menghembuskan nafas terakhir. Ayah dari anak ini adalah seorang penulis lagu. Ketika selesai memakamkan jenazah dari anak tersebut, ayahnya duduk di tempat di mana anaknya dimakamkan. Dia mulai menulis sebuah syair lagu. Syair lagu itu menceritakan tentang kesedihan, menceritakan tentang kerapuhan yang sementara dialami bersama dengan sang istri. Karena anak yang Tuhan titipkan adalah baru 1 orang. Dia mulai mengungkapkan segala cerita melalui syair lagu itu. Kemudian lagu ini tidak dia perdengarkan atau dia lanjutkan lagi, dia simpan. Tetapi menjelang beberapa waktu kemudian, dia mengambil kembali syair lagu yang dia tulis. Saat itu dia sudah merasa kuat bahwa dia sudah bisa melewati duka cita yang sementara Tuhan izinkan. Maka dia merenungkan kembali bagian syair lagu yang sementara yang saat itu dia tulis. Dia mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, ternyata syair lagu yang dia tulis ini menurut dia salah. Kenapa salah? Karena Tuhan menggantikan air mata yang dia alami dengan sebuah sukacita. Ketika dia membaca bagian firman Tuhan dari Wahyu, saat itu dia merasa bahwa dia tidak mampu. Tetapi dia mengimani ketika dia harus melihat kembali bagian syair lagu itu, bahwa Tuhan telah menghapuskan perkabungan yang dia alami. Air mata selama kematian anak yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia sayangi. Selama dia menderita sakit sampai dia dimakamkan, telah Tuhan gantikan dengan suatu pengharapan yang baru. Ini yang diimani oleh seorang ayah ketika dia harus kuat menghadapi duka cita yang dialami. Bapak, mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi perkabungan dan tidak ada lagi ratap tangis. Ini bagian firman Tuhan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam Tuhan, seberat apapun pergumulan kehidupan yang sementara kita alami, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi Tuhan. Bila kau pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha pengasih, Bapa yang kami puji, kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Di dalam saat ini Tuhan, kami naikkan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada atas peristiwa iman yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang menjalani akan kehidupan di dunia. Atas meninggalnya anak kekasih kami, Axel Beto, yang telah dimakamkan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala syukur kami kepada bahwa semua yang terjadi sejak kematian sampai pada pemakaman yang telah berlangsung berjalan atas campur tangan Tuhan. Kami tidak melangkah sendiri-sendiri, tetapi penyertaan Allah sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, dalam duka yang dialami oleh keluarga di tempat ini, begitu banyak keluarga, kenalan, ande taulan, saudara bersaudara, yang dekat, yang jauh, mereka turut berbagi duka bersama di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami mensyukuri semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Mari Allah memberkati akan setiap kehidupan mereka.
Kami juga bersyukur di mana Tuhan boleh mengizinkan keluarga besar Rayon Maneo, di mana mereka boleh mengalami duka ini, tetapi Tuhan mampu menguatkan mereka sehingga mereka boleh melewatinya sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kekuatan itu selalu Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mau berdoa untuk Bapak Pace dan Mama Kena, di mana mereka akan menjalani hari-hari hidup mereka mulai hari ini sampai ke depannya tanpa seorang anak laki-laki yang mereka begitu cintai dan sayangi. Tetapi Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kekuatan-Mu selalu baru dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk tetap melihat bahwa semua yang terjadi sampai saat ini adalah bagian dari rancangan Tuhan bagi kehidupan keluarga ini. Karena itu ya Tuhan, ya Allah kami, berikanlah kelegaan kepada mereka, kembalikan sukacita mereka seperti semula, dan biarlah mereka mengimani bahwa yang lama itu sudah berlalu dan Tuhan akan menggantikan dengan sebuah kehidupan yang baru. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur untuk semua kami yang hadir saat ini. Dengan rasa syukur bersama, kami juga datang mendoakan keluarga duka di tempat ini. Bahkan kami datang dengan segala kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami jalani di depan. Tetapi Tuhan, Engkau telah mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan kau, ketelanjangan kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada keberartian yang paling tinggi jika terpisah dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.